Hai Andika, guys di sini. Kalau kita lihat sekarang HP 5G itu makin banyak. Ada yang mengandalkan cuman 5G-nya aja dan part lain dikompromi biar harganya murah. Cuman menurut saya buat apa HP 5G kalau misalkan kamera dan layarnya itu biasa aja. Ya kalau misalkan internetnya kenceng tapi device-nya nggak mumpuni, menurut saya percuma. Tapi makin kesini HP 5G itu makin banyak yang nggak cuman ngandelin 5G aja. Jadi beberapa komponennya juga udah oke. Contohnya kayak Infinix Zero 5G ini. Beberapa hari yang lalu kita udah unboxing si Infinix Zero 5G ini. Buat yang belum nonton videonya bisa klik link yang ada di sini dulu biar enak ngikutin video ini. Jadi untuk Zero 5G ini adalah pertama kalinya Infinix memiliki smartphone yang udah 5G. Di seri Zero X Pro, Zero Neo dan juga Zero X belum 5G. Dan walaupun ini adalah pertama kalinya si Infinix ngeluarin HP 5G tapi dia nggak jualan 5G aja. Ada beberapa fitur yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas. Pertama ada layarnya. Layarnya memiliki refresh rate 120Hz dengan touch sampling 240Hz. Untuk scroll-scroll di home screen udah licin dan udah nyaman. Cuman memang di beberapa aplikasi sayangnya dia belum support dengan 120Hz. Kayak di Google Chrome atau browser dia cuma support di 90Hz. Tapi ya paling nggak 5G-nya ini kepake ketika kita browsing pakai Google Chrome walaupun masih 90Hz. Ya masih kerasa licin dan kerasa smooth kok. Dan dengan 5G-nya internetnya lebih kenceng. Internetnya kenceng terus refresh layarnya juga udah nyaman. Itu kombinasi yang nyaman gitu. Terus untuk di game yang udah support 120Hz kayak Subway Surfer dia juga masih kelok di 60Hz. TikTok juga masih di 60Hz. Ya wajar sih ya, biasanya HP baru, software baru masih banyak yang perlu diupdate ke depannya biar lebih optimal. Dan buat kalian yang mungkin malas untuk nonton video unboxingnya si Infinix Zero 5G ini, saya ingatkan lagi kalau unit yang saya pegang ini adalah unit versi global. Yang sebenarnya kata Infinix ya sama aja, cuman beda di packaging aja. Untuk unit yang resmi itu kita nggak dapet earphone. Dan untuk unit global ini ketika saya cek untuk update-nya dia ada satu update. Dan setelah saya update pun juga masih sama, masih banyak software yang belum support di 120Hz. Ya semoga aja kedepannya bakalan diupdate lagi biar dia bisa lebih optimal. Dari segi refresh rate layarnya sebenarnya dia udah kenceng apalagi touch samplingnya 120Hz. Cuman ada kompromi di bagian layar yaitu untuk color game mode-nya. Kalau dibilang dia jelek, enggak sih ya, lebih ke standar di harga mid-range, standar di harga 3 jutaan. Karena warna yang dihasilkan itu masih agak pucat dan enggak seperti warna aslinya. Terus walaupun resolusinya udah Full HD+, kalau kalian gunakan untuk nonton Netflix, sayangnya untuk security wideband levelnya dia masih ada di L3. Jadi belum bisa nonton konten yang Full HD. Ya ini yang sayangnya nggak kepake 5G-nya ya di Netflix. Karena kalau misalkan dia udah L1 Full HD, internetnya kenceng itu nggak akan buffering gitu. Cuman sekali lagi ini masih tahap awal, masih banyak tahap software update yang akan dilalui sama si Infinix Zero 5G ini. Terus buat kalian yang budgetnya 3 jutaan dan memang pengen HP yang performanya kenceng, Infinix Zero 5G ini juga nggak jualan 5G aja, performanya juga kenceng. Karena untuk chipsetnya dia pakai Dimensity 900 5G. Yang skor Antutunya itu hampir 500 ribu, lebih tepatnya ketika saya tes itu ada di 477 ribuan. Dan di Geekbench 5 performa single core-nya itu ada di 715. Multicore-nya ada di 272. Kalau kita lihat data dari software Geekbench, performa single core-nya ini mendekati performa dari Snapdragon 860. Kalau untuk multicore-nya dia mendekati performanya Snapdragon 855, chipset flagship di zamannya. Bedanya ini baru dengan harga 3 jutaan. Snapdragon 855 bekas aja masih ada yang jual di kisaran 4 juta ke atas. Untuk stabilitas dia juga nggak ada masalah, udah stabil, nggak ada throttling karena dia memiliki fitur thermal module 2.0 untuk pantau temperatur handphone juga dan ada Darling 2.0 juga untuk ningkatin performanya kalau digunakan untuk main game. Ngomongin main game, ketika saya coba di game Mobile Legends dia nggak ada masalah, dia bisa main grafis dan juga refresh rate rata kanan dan dengan touch sampling 240Hz-nya ini meskipun 120Hz-nya nggak kepake di Mobile Legends ini tapi masih kerasa smooth berkat touch samplingnya. Di PUBG M Dimensity 900 dengan tuningannya Infinix Zero 5G ini juga nggak ada masalah, settingannya bisa dapet smooth ekstrim. Di Genshin Impact sebenarnya dia playable karena kalau kalian lihat chart di bawahnya itu di atas 30 fps terus. Cuman memang dia nggak stabil jadi fluktuasinya itu antara 30 sampai 40 fps.
Dan ketika sudah saya stress test dan juga main banyak game sampai HP-nya lumayan anget, terus saya FLIR untuk suhu permukaannya. Di bagian tertingginya ada di dekat kamera dengan sekitar 39 derajat Celcius. Tapi untuk sisanya aman. Jadi termasuk dingin si Infinix Zero 5G ini. Sekarang kita bahas untuk kameranya. Apakah dengan harga 3 jutaan ini kameranya juga menarik? Kita bahas spesifikasinya dulu aja ya. Jadi untuk kamera belakangnya ini dia memiliki triple konfigurasi kamera, ada 48 megapiksel main kamera, ada 13 megapiksel telefoto, dan ada 2 megapiksel untuk lensa depth. Sayangnya nggak ada lensa yang sering saya pakai, yaitu ultra wide. Tapi buat kalian yang suka foto jarak jauh bakalan seneng karena dia juga bisa di zoom sampai 30 kali. Jadi kalau misalkan kalian lagi gabut atau lagi pengen zoom tulisan yang kecil banget, kalian bisa pakai zoomnya aja. Atau mungkin kalian pengen merambah menjadi detektif swasta dan nyari selingkuhannya orang, bisa pakai zoom 30 kalinya juga karena nggak terlalu terlihat ya. Nggak kayak detektif swasta yang biasanya ada di film-film yang pakai lensa tele yang moncong-moncong gitu. Enggak, ini nggak bakalan terlihat mencolok. Terus kalau untuk hasil kameranya di harga yang 3 jutaan ini masih cukup oke loh ya. Jadi HDR-nya dapet, kontras rasio, kalau kalian lihat bayangan di pohon itu juga masih dapet. Tapi kalau dibilang stand out banget sih enggak, ya standarnya lah di harga 3 jutaan. Tapi kalau untuk low light-nya masih bagus, noise-nya itu nggak terlalu terlihat dan detail awan ketika malam hari juga masih oke. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depannya di mode video dengan resolusi 4K 30 fps. Ya, menurut saya untuk sekelas harga 3 jutaan bagus ya. Jadi skin tone warna saya ini juga masih terlihat natural, nggak terlalu di enhance gimana gitu. Dan kalau untuk stabilnya sih di 4K 30 fps ini nggak terlalu stabil ya, standar di harga 3 jutaannya. Kalau misalkan kondisinya backlight kira-kira seperti ini. HDR-nya kayak langsung nge-flat gitu ya. Jadi awan di belakang saya tuh, terus dia juga hard X. Jadi ada Mbak Selin di situ ya. Ada orang ngetes kamera, dibilang ganteng. Kurang ajar. Kalau sekarang kita ada di resolusi 1080p 30 fps dengan fitur ultra steady-nya. Nah, ini memang dia lebih stabil, cuman detailnya jadi lebih gimana gitu, dan warnanya kalau di layarnya ini ya, warnanya ini nggak terlalu keluar. Jadi hijau di sini tuh kayak hijaunya itu kayak di grading yang agak nge-flat gitu. Terus juga masih ini kalau misalkan dengan cahaya matahari langsung, aduh silau lagi, kayak wajah saya itu langsung nge-flat gitu, nggak terlihat detail. Nah kalau backlight 1080p kayak gini, cuman saya mau ngetes stabilnya di 1080p 30 fps ini. Nah ini kalau misalkan saya gunakan jalan yang lumayan cepat, kira-kira seperti ini. Untuk headroom menurut saya lumayan ya. Saya nggak terlalu harus tangan saya memanjang banget biar dapat headroom yang bagus. Jadi kalau digunakan untuk nge-vlog masih oke. Dan sekarang kita cobain di 4K 30 fps kamera belakangnya. Kira-kira seperti ini. Kita coba dulu untuk panning dan juga tilting ya. Kalau di layarnya ini sih nggak terlalu terlihat patah-patah. Sekarang kanan, kiri, cuman tadi kayak ada semacam ini kelihatan nih patah-patahnya nih. Karena memang dia 30 fps. Terus kalau untuk fokusnya set seperti ini, dia cepet. Iya, lumayan. BTW ini jam Expedition ini, waduh saya jadi, ini nggak di endorse Expedition ya. Cuman menurut saya ini bagus karena dia ala-ala Richard Mille, tapi nggak KW, orinya Expedition gitu ya. Serinya 6782 BTW buat yang tanya. Jadi kalau misalkan ini saya hilang, set lagi, lumayan cepat autofokusnya. Nah kalau sekarang kita ada di resolusi 1080p 30 fps dengan fitur ultra steady-nya on. Wah kalau ini sih nggak ada masalah ya. Tuh, saya jalannya udah lumayan agak cepat nih. Jadi kalau misalkan saya mau zoom down ini misalnya, set, nah tuh ya, ini saya belok-belokin seperti ini, dia juga lumayan untuk stabilnya. Cuman ya itu ya, kendalanya di video menurut saya adalah auto exposure-nya yang nggak stabil.
Selain itu, dari sisi baterai dia juga udah gede kapasitasnya. Kapasitasnya itu 5000 mAh dan untuk daya tahan baterainya masih lumayan dengan PUBG M selama setengah jam dia berkurang sekitar 7%. Dan untuk waktu pengecasannya juga lumayan cepat. Walaupun nggak bisa dibilang paling cepat kalau dibandingkan brand mid-range yang lain. Dengan dari 37% ke 100% dia butuh waktu sekitar 1 jam lebih sedikit. Ya emang fast charging 33 watt ini nggak terlalu cepat, tapi ya menurut saya nggak apa-apa karena ya toh daya tahan baterainya juga lama juga. Terus untuk fitur-fitur spesial lain untuk memori RAM-nya ini dia 13 GB. Tapi ini kayak semacam memory fusion aja. Jadi sebenarnya 8 GB tapi di memory fusion jadi 13 GB. Sayangnya nggak ada opsi untuk kita mengalokasikan memori RAM. Jadi saya nggak bisa membandingkan ketika dia default 8 GB dan kita expand ke 13 GB. Bisanya ya kita yain aja lah kalau RAM-nya ini bisa di-expand sampai 13 GB. Lanjut ke konektivitas selain 5G, kalau misalkan kalian pakai Wi-Fi, si Infinix Zero 5G ini juga udah pakai Wi-Fi 6. Terus untuk Bluetooth-nya juga udah pakai Bluetooth versi 5. Terus dia juga udah support dengan dual SIM 5G, tapi sayangnya kalau kalian tanya apakah dia ada NFC, sayangnya dia belum ada NFC-nya. Kalau dari segi desain di video unboxing kemarin kita udah bahas, jadi di video ini saya highlight sedikit aja. Desainnya ini dia agak curve dan Infinix menyebut desainnya ini dengan unique curve. Enak kalau dipegang, pinggirannya itu nggak terlalu tajam, terus finishingnya juga glossy, terlihat dan terkesannya itu elegan. Tapi ya buat yang tangannya cepet basah kayak saya, sidik jari itu gampang banget nempel. Ya solusinya bisa dipakein case saja dan di dalam paket pembeliannya kita juga udah dapet case. Untuk SKU warnanya sendiri dia ada Cosmic Black, terus ada Skylight Orange dan Horizon Blue seperti yang kita bahas ini. Dan kalau kalian nonton video unboxing saya kemarin, saya prediksi harganya itu sekitar 3,5 sampai 3,7 juta. Dan ternyata harganya itu lebih murah dibandingkan prediksi saya. Gila ya si Infinix ini ya. Jadi harganya itu 3.399.000 ketika eksklusif launch di Shopee. 3 jutaannya ini kecil gitu, 3,4 juta. Dengan fitur dan juga performa yang diberikan seperti ini. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kesimpulannya si Infinix Zero 5G ini untuk smartphone mid-range yang harganya itu cuma 3,4 juta. Dari chipsetnya aja kalau kita carinya price to performance kita udah untung banget. Karena kalau misalkan kalian ketikan di e-commerce manapun ya, kalian ketikan aja Dimensity 900 5G. Bakalan muncul kompetitor dari Infinix yang harganya itu di atas 6 juta. Tapi ini separuhnya 3,4 juta. Dan dia juga nggak cuma jualan chipsetnya aja, nggak cuma jualan 5G dan juga performanya aja. Dari segi desain, menurut saya dia juga masih mempresentasikan kalau HP ini harganya masih di atas 4 jutaan. Terus refresh rate-nya juga udah 120 Hz dengan touch sampling 240 Hz. Baterainya juga udah gede 5000 mAh dengan fast charging 33 watt. Dari sisi kameranya juga udah oke di harganya. Videonya itu stabil, selfie-nya juga bisa 4K video. Low light-nya juga udah oke. Dan dia juga masih ada audio jack serta bisa di-expand lagi untuk storage-nya. Cuman dengan harga 3,4 jutanya tadi memang ada beberapa part yang harus dipangkas kayaknya sama Infinix biar murah. Pertama adalah vibration motor feedback-nya yang menurut saya sih mid-range banget. Jadi kalau misalkan kalian pengen dengarkan suaranya kira-kira seperti ini nih. Tuh, jadi khas mid-range banget. Terus untuk speakernya juga masih mono dan suaranya menurut saya biasa aja. Terus untuk display layarnya menurut saya juga standar, brightness-nya pun juga nggak terlalu tinggi. Dan multitouch-nya dia cuma support 5 touch. Netflix masih ada di L3, terus juga nggak ada NFC dan nggak ada proteksi untuk body. Jadi dia nggak ada keterangannya ini pakai glass atau enggak, tapi kalau saya ketuk-ketuk seperti ini sih, dia pakai plastik aja yang finishingnya glossy biar seolah-olah terlihat pakai kaca. Cuman kembali lagi di harganya yang 3,4 jutanya ini kita udah dapat Dimensity 900 5G di mana brand lain itu harganya 6 juta lebih. Refresh rate lainnya 120 Hz, terus juga fitur-fitur lain yang saya sebutkan tadi. Jadi pertanyaannya apakah HP ini worth it di harga 3,4 juta? Kalau menurut saya sih ya worth it banget ya. Karena ya itu tadi dia nggak cuma jualan 5G, nggak cuma jualan chipset aja. Tapi ada beberapa part yang juga menjadi selling point yang menarik. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Sebudi and see you on the next video. Bye-bye.